Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama dan kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Bapak Ibu, bagi sebagian orang, menanti bukanlah hal yang mudah. Bahkan pekerjaan menanti adalah pekerjaan yang sangat berat, membutuhkan disiplin yang tinggi, dan cenderung membosankan. Apalagi jika yang dinantikan tidak kunjung datang dan tidak ada kepastian. Contohnya, seseorang yang menanti pekerjaan, seseorang yang menanti buah hati, seseorang yang menanti pasangan hidup. Nah, bagi orang-orang yang belum jelas kapan penantian itu akan berakhir, tentu pekerjaan penanti bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagi orang beriman, menanti ada hubungannya dengan kedewasaan spiritual. Di dalam menanti ada pengharapan. Di dalam menanti ada kekuatan. Di dalam menanti ada penghiburan. Nah, inilah yang dicontohkan oleh penulis kitab Mazmur, yaitu Daud. Ketika dia menanti-nantikan Tuhan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Daud menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu? Kalau kita membaca latar belakang penulisan kitab Mazmur ini, ada penafsiran bahwa Daud pada waktu itu sedang bergumul dengan dosanya. Daud pada waktu itu sedang diingatkan oleh Tuhan akan dosa-dosanya yang begitu menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan diri dari sangat dosa, kecuali ada pihak lain yang menolong. Oleh sebab itu di dalam ayat yang kedua, Daud mengatakan, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Bayangkan saja, orang yang terjebak dalam lumpur rawa tidak akan bisa melepaskan dirinya sendiri kecuali ada pihak lain yang menolong. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat menolong Daud, memberikan kepada Daud pengampunan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Nah, di bulan perdamaian ini Bapak Ibu, kita juga sebagai umat Allah tentu banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Mari di bulan perdamaian ini kita memperbaiki diri. Kita menanti-nantikan kebaikan Tuhan sama seperti Daud. Kita menanti-nantikan pengampunan Tuhan seperti Daud juga menanti-nantikan Tuhan. Bagi orang-orang yang menantikan Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan, ada damai sukacita. Oleh sebab itu, seberapa dosa yang kita lakukan, seberapa kesalahan yang kita lakukan dan kita perbuat, entah itu di hadapan Tuhan, kepada sesama kita, di bulan perdamaian ini, mari kita mohon pengampunan dan belas kasihan Allah, sehingga kita tetap tekun, tetap setia, dan tetap sabar menanti-nantikan Tuhan. Selamat memasuki bulan perdamaian, selamat hidup dalam pengampunan Allah, dan kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengampunan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Di dalam Kristus, hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kelimpahan berkat. Dalam Kristus ada pengharapan. Dalam Kristus, hidup kami tidak sama lagi, baik dahulu, sekarang, dan akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit, mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka, dan biarlah hidup mereka senantiasa Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, pekerjaan, dan juga pendidikan yang Tuhan akan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.